Tapi dia katakan, kamu pilih salah satu, aku atau Mammon. Nah, karena alasan akar dari segala kejahatan. Dan kalau saudara membiarkan cinta uang ini tetap ada di hati saudara, pasti engkau nggak akan berbuah. Hidupnya pasti tidak akan berbuah. Karena apa, saudaraku? Akar dari semua kejahatan. Kita buka sebentar dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Ya, hari ini saudaraku, ini klimaksnya, dan saya terakhir, tolong, saya tidak melayani tanya jawab, tetapi saya berharap ada beberapa orang yang mau sungguh-sungguh untuk memberikan masukan dan saran, ya, dari 7 penghalang ini. Sekarang sudah yang ke-8. Apa yang saudara rasakan? Ada perubahan apa? Seharusnya setiap penghalang saya biasanya kalau ngajar ada PR-nya. Karena apa? Kalau saudara nggak dikasih PR, maka 2 hari sudah hilang, saudara. Sayang banget. Tetapi saya sengaja saya nggak mau mengajar seperti dengan murid-murid yang seperti itu, tetapi di ujungnya ini, ya, di penghalang yang terakhir yang paling berbahaya ini, saya mau minta komentar saudara dari penghalang 1 sampai 7, apa yang saudara temukan, saudara dapatkan, supaya saudara sungguh-sungguh, saudara menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman. Ya, saudara, baik. Saudara, sekali lagi, persiapkan saudara ingin bersaksi setelah sesi ini selesai. Akar dari segala kejahatan, tolong dibacakan, Ibu, siapa, Bapak? Yang tadi, 1 Timotius 6, ayat 9 sampai 10 ya? Satu ayat ya, Bu, ya? Oke. Ya. Demikian firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Waduh, keruntuhan dan kebinasaan. Saudara nggak main-main. Mereka yang desire, mereka yang bernafsu kaya, dia akan terjatuh. Kalau ada kata-kata berarti dia nggak sengaja, saudaraku. Terjatuh, terpeleset, ya, nggak sadar dia ke dalam jerat. Kalau jerat berarti jerat menangkap burung, nggak mungkin terang-terangan, saudara. Tapi pelan-pelan ternyata saudara merasa nggak mungkin, tapi engkau terjerat. Aduh, gimana? Masih jelas? Oke, sekarang. Oke. Tolong dikasih tahu ya. Oke. Baik, makasih. Jadi saudara, jerat, sekali lagi jerat itu nggak kelihatan, nggak nampak, saudara. Ya, nggak nampak. Ke dalam berbagai-bagai, bukan satu, tapi banyak. Ya, nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, saudara, tenggelam. Ya, kalau sudah tenggelam ini nggak main-main, ya, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tolong Bu, lanjutkan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Ini bukan orang yang nggak percaya, tapi diperingatkan beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya, tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah. Ibrani 6. Jangan sampai saudara akhirnya terjebak. Akar. Saudara, pohon kalau ditebang rata tanah, selama akarnya nggak dicabut, dia akan tumbuh kembali.
Ini yang membuat orang capek. Kenapa gue sudah lakukan gini? Kenapa gue lakukan gini? Masih begini lagi. Karena akarnya nggak dicabut. Ialah cinta uang. Segala kejahatan. Saudara boleh ngomong apa aja kejahatan apa. Ya, ini akarnya cinta uang. Sebab oleh memburu. Saudara pemburu tuh cari terus. Ya, di mana? Dia cari hewan buruannya. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang belok ya dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai lagi duka. Buat apa saudaraku menjadi miliarder, ya, menjadi jutawan, menjadi orang-orang yang konglomerat yang kaya kalau dia harus mengalami kesusahan, dia harus kehilangan keluarganya, dia harus kehilangan anak-anaknya? Buat apa? Ngapain? Nah, maka dari itu hari ini betul-betul saudara pasang sabuk pengaman sungguh-sungguh. Saudara siap sungguh-sungguh hari ini supaya kehidupan saudara berbuah dan saudara tidak akhirnya sia-sia perjuangan saudara selama ini. Nah, saudara, saya berikan satu gambaran dalam Markus 4 ayat 19. Mari baca melengkapi. Markus 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Saudara, sehingga tidak berbuah. Artinya apa? Kita berbelok daripada rencana Tuhan. Kita berbelok. Ya, saudara salah jurusan. Nanti ya, saudara ketika ketemu Tuhan ada air mata, saudara. Jadi saudara kalau melihat di kitab Wahyu, bukan dikatakan nanti enggak ada air mata. Enggak, dikatakan aku akan menghapus air matamu. Ada air mata, tapi dihapus Tuhan, diganti dengan air mata sukacita. Kenapa kok ada air mata? Nyesel. Aduh, gua nyesel. Kenapa dulu denger ya? Kenapa dulu gua nggak lakukan? Nyesel ya. Nah, jangan sampai penyesalan tiba di belakang dan kita sudah nggak bisa apa-apa. Udah nyesel, nggak bisa balik lagi. Nah, sekali lagi, saudara. Kalau saudara mengerti baik-baik, ini akan menghimpit ya firman Tuhan dan tidak akan berbuah. Karena apa? Akibat kita memiliki cinta uang, maka timbul keinginan akan hal-hal yang lain. Apa itu? Timbul keinginan akan hal-hal yang lain. Ini bicara apa? Ketamakan. Ya, ketamakan, keserakahan. Berarti kita sudah terkena jebakan tipu daya kekayaan. Saudara, kekayaan tidak Tuhan benci. Saya ulangi. Saudara menjadi kaya tidak Tuhan benci. Kita nggak suruh benci kekayaan. No. Kita diberkati untuk jadi berkat. Tuhan ingin saudara, anak-anaknya diberkati supaya kita makin jadi berkat lagi. Tapi dikatakan di sini, kalau engkau sudah timbul keinginan akan hal-hal yang lain, maka otomatis hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Selalu merasa nggak cukup, nanti kekurangan, jadi engkau jadi pelit, jadi kikir. Engkau sudah masuk dalam tipu daya kekayaan, saudaraku. Jelas. Nah, kita akan belajar di sini apa sih? Cinta uang itu apa kok dikatakan akar segala kejahatan? Saudara, cinta uang itu adalah apa-apa yang hanya mestinya dilakukan oleh Allah bagi kita, tetapi mulai tergantikan dengan dusta. Bahwa apa? Uang bisa menggantikan fungsinya Allah. Ya, cinta uang itu sebetulnya apa-apa yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh Allah bagi kita digantikan dengan dusta, bahwa uang bisa menggantikan kok
ada uang, selesailah semua. Segala urusan selesai. Nah, orang-orang yang kena cinta uang, tipu daya kekayaan ini, makin hari makin pelan-pelan tergradasi, makin hari makin merasa, iya ya gue nggak butuh Tuhan. Ya gue ke gereja nggak apa-apa deh, gue cari koneksi teman-teman di gereja. Makin hari dia cari gereja yang menguntungkan, saudara. Orang-orang miskin juga gitu, saudara. Cari gereja yang bisa memberikan sembako, bisa memberikan segala sesuatu kebutuhan, nyekolahkan anaknya, dan sebagainya. Saudara, saya melayani ya di tempat-tempat yang di bawah kolong jembatan dan sebagainya. Saya dengar teman-teman juga yang melayani itu, wah di situ ada orang-orang yang kaum prasejahtera itu, saudaraku. Ada yang menunjukkan, Pak, Bapak tahu nggak, saya punya surat baptis 8, Pak. Hah? Punya surat baptis 8? Iya, Pak. Yang satu bantu beras, Pak. Tiap bulan kasih beras. Yang satu nyekolahkan anak saya. Yang satunya bantu ini, bantu ini. Ya ampun, 8 surat baptis lagi. Ampun deh orang-orang seperti itu. Nah ini, saudaraku, cinta uang bukan bicara orang yang kaya doang. Enggak. Orang-orang miskin yang punya mental miskin, ini mulailah seperti itu. Sama, saudaraku. Ya, saudara, yang dimaksud menggantikan fungsi Bapak itu dengan dusta ini adalah begini. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ini digantikan, hanya dekat uang saja, aku tenang. Betul? Kenapa setiap hari cek saldo, saudara? Saldo berapa ini? Nah, gimana ini? Nah, sudah tergantikan, saudara. Kalau saudara merasa saldo saudara ada di posisi yang oke, is oke. Waktu berkurang, ya jangan-jangan enggak ini. Dia merasa enggak aman. Nah, ini hati-hati, saudara. Hati-hati, fungsi daripada Tuhan ini mulai tergantikan. Engkau rasa amannya terletak dalam posisi keuangan saudara. Saldo di bank berapa? Posisinya gimana? Tergantikan posisi ini, saudara. Itu mulai tipu daya kekayaan ini mulai berjalan. Engkau mulai penuh dengan kekhawatiran di sini. Ya, makanya dikatakan di Markus 4:19 jelas tadi. Sekali lagi boleh diulangi. Markus 4:19 boleh diulangi lagi? Oke, Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jelas, saudara. Kau sudah berbelok daripada rencana Allah tetapkan buat saudara, sudah melenceng jauh secara nggak sadar. Apa ciri seorang yang memiliki cinta uang, yang sudah kena jebakan tipu daya kekayaan? Yang pertama, rasa aman, ya, damai sejahtera, dan merasa saudara orang yang rohaninya lebih hebat, ya, merasa gua berharga karena gua kaya, kepercayaan diri itu ditentukan banyaknya harta. Ini yang terjadi, saudara. Makanya banyak orang yang betul-betul selalu melihat brankasnya dibuka, dihitung lagi. Nah, saudara, percaya orang-orang makin hari, makin rasa amannya itu ditentukan itu. Berapa saldonya. Saya mau bukakan satu ayat, jangan kaget. Amsal 11:28. Silakan yang mau membaca Amsal 11:28. Amsal 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan katakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Amin. Haleluya. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan apa? Apa, saudara? Akan jatuh. Ya udah. Jadi ketika engkau percayakan diri kepada kekayaan, engkau pasti jatuh. Ya, tapi orang yang makin aman dengan saldo, rekening, ya, asuransi segala macam,
Saudara hati-hati. Ya, bukan kita nggak boleh jadi kaya, punya asuransi, punya tabungan, bukan. Tetapi ingat, check and recheck dalam hati saudara ini condong rasa aman saudara, rasa keberhargaan dirimu ini di mana? Ya, sekali lagi, kalau saudara baca di Yeremia 19, jelas dikatakan, hati-hati ada 3 hal. Jangan orang bijaksana memegahkan diri karena bijaksana. Kepintaran. Jangan orang kuat berbangga akan kekuatannya. Ya. Kuat. Temannya pejabat semua, kedudukannya kuat. Janganlah orang kaya memegahkan diri karena kekayaan. 3 hal, hati-hati. Barang siapa ingin memegahkan diri karena dia mengenal Tuhan, memahami Tuhan, sungguh itu yang aku sukai, kata Tuhan. Nah, saudara, hati-hati banget. Ya, ini paling berbahaya, paling jahat. Makanya kita belajar yang terakhir di sesi ke-8 ini. Ya, karena siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Haleluya. Nah, kita akan lihat mengapa sampai begitu parah, begitu berbahaya. Mari kita lihat, saudaraku, Wahyu 3, 16-17. Wahyu 3, 16 ayat 17. 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan katakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena apa, saudaraku? Karena membuat seseorang itu jadi buta. Ya, dia merasa gini, gua nggak kekurangan apa-apa lagi kok. Nah, saudara, hati-hati. Padahal sebenarnya keadaan dia itu engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang, komplit sudah. Inilah, saudara, jika kita mengira bahwa semua rekening bank, asuransi, tabungan, deposito, oke aja semua, saudaraku, sehingga itu yang mendorong saudara untuk berkata, aku sudah kaya, telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa lagi, otomatis gua nggak butuh Tuhan juga. Padahal, saudaraku, Tuhan itu siapa? Baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan itu sumber. Dia sumber kita. Orang yang menjauhi sumber, ya pasti cepat atau lambat dia akan kering. Ya, sumber. Kalau saudara ada di tepat di sumber itu, jangan takut. Mau diambil orang sumurnya, paling sebentar, saudaraku. Sebentar kering. Tapi dia akan keluar yang lebih baik dan lebih baik. Nah, kalau saudara mengerti tentang sumur Rehobot, itu adalah sumur yang terakhir, ya, waktu dia dapat warisan dari Ishak, dapat warisan dari Abraham, dia gali sumur dan sebagainya, direbut orang, direbut raja, direbut orang Filistin, semuanya ya udahlah dia kasih. Yang terakhir Rehobot itu paling luar biasa, saudara. Inilah nasib anak-anak Tuhan. Jangan katakan, gua ada di atas, gua ada di bawah, seperti roda nasib manusia. No, itu konsep dunia. Konsep kita naik terus. Jalan hidup orang benar seperti rembang sampai tengah hari, saudaraku. Haleluya. Jangan mau menggunakan konsep dunia seperti itu. Engkau akan naik terus.
Dan Tuhan akan tunjukkan betapa nikmatnya posisi engkau bisa memberi daripada engkau terus mengharapkan belas kasihan orang untuk menerima. Tetapi kuncinya hati-hati dengan tipu daya dunia, tipu daya kekayaan. Iblis cuma bisa nipu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ada satu ayat yang sayang tersembunyi dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia, Amsal 1:32. Bahasa Indonesia dulu, lalu persiapkan bahasa Inggrisnya. Amsal 1:32. Amsal 1 ayat 32, demikian firman Tuhan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara, di sini nggak ada kata-kata prosper. Coba lihat bahasa Inggrisnya apa? For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of the fools shall destroy them. Prosperity, bicara saudaraku, di sini artinya apa? Kemakmuran orang bebal akan membinasakan mereka. Tapi terjemahan bahasa Indonesia hilang, mutiaranya hilang, saudara. Hilang. The prosperity of false shall destroy them. Hilang. Ya hati-hati, ini akan menghancurkan, membinasakan mereka, kemakmuran orang bebal. Mengapa, saudara? Karena dia merasa berpuas diri. Ia mulai merasakan kompromi dengan uang dan apa? Dia halalkan segala cara. Semua bisa kok. Saudara, saya mau ingatkan baik-baik. Godaan, cobaan ini, saudara mau undang atau tidak, dia pasti datang. Dan dia yang paling akan datang ketika engkau mulai mengalami keberhasilan, mulai sukses. Mau itu pembicara, mau itu hamba Tuhan, mau itu pedagang, mau itu bisnismen, apapun. Waktu engkau mulai sukses, akan tergoda di sini, dan akhirnya supaya kau jatuh. Maka dari itu banyak hamba Tuhan naik. Akhirnya apa? Habis. Saudara cinta uang, saudara. Tipu daya kekayaan ini. Mulai ketidakjujuran terjadi. Nah, saudara, hati-hati. Ya. Maka dari itu saya mau ingatkan, mulai saat ini saudara harus mulai putuskan. Kalau itu terjadi, bagaimana engkau harus putuskan? Bagaimana engkau harus mengatasinya dan menghadapinya? Jangan tunggu nanti sukses baru engkau mulai siap gimana ya. Sekarang, saudaraku. Posisimu sekarang mulai putuskan, no, aku tidak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Karena aku sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh kuasa darah Yesus. Yang percaya, saudaraku, katakan amin. Mau beli berapa dia? Harga kita itu seharga Yesus. Jelas, saudara? Jangan sampai mau dibeli berapapun. Jangan kau mau tukar semangkuk kacang merah, saudaraku. Dengan nilai berapa Anda akan dibeli? Hati-hati. Putuskan mulai sekarang. Baca 1 Petrus 1, 18-19. 1 Petrus 1, ayat 18 dan 19. Ya, Pak? Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Dengan nilai berapa engkau akan dibeli? Selama seseorang itu bisa dibeli, saudaraku,
engkau masih murah. Saya ulangi, selama engkau masih bisa dibeli, engkau ini masih murah. Jadilah orang yang tidak bisa dibeli, saudara. Ya, nggak akan, sebab kita sudah dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Sebagai hamba Tuhan, putuskan mulai sekarang. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana modus operandi iblis dalam dia menipu. Bagaimana modus operandi dia gunakan tipu daya kekayaan. Nah, saudara, saya berikan gambar contoh, ya. Ada 3 hal di dunia ini yang harus kita waspadai, yang menjadi musuh kita, yang kita harus waspadai. Pertama adalah manusia. Memiliki apa? Daging. Memiliki hawa nafsu. Saudara, manusia memiliki hawa nafsu. Sedangkan dunia, saudaraku, dunia itu dengan segala fasilitas sarananya. Ya, saya anggap begini. Ini dunia. Manusia punya hawa nafsu, saya punya nafsu sombong. Dunia menyediakan sarannya untuk sombong. Manusia punya hawa nafsu seks, ya. Dia hawa nafsu seks, dunia menyediakan untuk mengumbar nafsu itu. Apapun, manusia punya nafsu sombong, dunia menyediakan. Bagaimana kelihatannya engkau perlinte, engkau menjadi sombong, engkau hebat, dan sebagainya. Dunia menyediakan. Jadi yang pertama, hati-hati dengan daging saudara, hawa nafsu saudara, diri saudara sendiri, hati-hati. Dunia menyediakan sarananya. Nah, sekarang yang ketiga, musuh kita adalah iblis. Apa fungsinya? Apa sih yang dilakukan? Iblis cuma dorong. Didorong. Ayo maju, 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 maju. Ya, dia dorong. Ayo maju, maju, maju. Dan dia dorong juga yang sini. Ayo maju, 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 maju. Akhirnya apa? Berangkulan, saudaraku. Nah. Tujuannya apa? Kawin, dikawinkan dunia. Engkau jadi carnal man. Engkau jadi manusia duniawi. Cuman itu, iblis cuman bisa dorong, maklar, membuat engkau kawin jadi satu dengan dunia. Saling berangkulan. Statusnya, oh saya hamba Tuhan. Tetapi akhirnya apa? Di sini. Coba saudara lihat, ya. 1 Korintus 3 ayat 1. Siapkan bahasa Inggrisnya juga. 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak ada berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Amin. Saudara lihat, Paulus katakan pada waktu itu, ya, tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Saudara, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Tolong bahasa Inggrisnya. Siapa yang mau membantu? And I, brethren, yeah. Oh, oke, silakan Pak. And I, brethren, could not speak to you as in spiritual people, but as for carnal, as to babies in Christ. Karnal atau spirit. Jadi cuma 2, saudara. Engkau mau jadi manusia roh atau manusia karnal, daging. Karnal itu daging. Hati-hati. Orang-orang yang statusnya lahir baru, orang rohani, hamba Tuhan, ketika engkau karnal, engkau jatuh. Cuman dikawinkan. Saling berpelukan.
Iblis cuma maklar. Dia dorong-dorong. Nggak apa-apa, kompromi dikit nggak apa-apa lah. Menghalalkan segala cara dikit nggak apa-apa lah. Cincailah. Orang lain juga lakukan gitu. Hamba Tuhan itu juga. Hamba Tuhan itu nggak apa-apa lah. Saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Saudara tahu status kita siapa? 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Silakan, Bu. Bentar, Pak. Ketiup angin dia. Bapak. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Siapa kita ini? Manusia Allah. Man of God. Man of God. Jauhi. Ya, jangan dekat-dekat, engkau jatuh. Haleluya. Ya, karena kalau seandainya Yusuf dengan tante Potifar, dia cuma lari di tempat, pasti dia jatuh. Dia lari beneran, saudaraku. Jangan kau lari di tempat. Ya, makanya 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan ini, jangan kau merasa takabur, merasa nggak bisa jatuh. Jatuh. Jangan merasa hebat, saudaraku. Wah, saya sudah orang rohani, nggak apa-apa lah. Saya konseling satu persatu, laki-laki dan perempuan nggak apa-apa. Memang saya perlu seperti itu. Jatuh. Kenapa saya pastikan jatuh? Ini orangnya. Saya ngaku dosa, saudaraku. Saya langsung bersimpu di depan istri saya beberapa tahun yang lalu. Istri saya hancur hatinya. Ya, saya bisa diem, saudaraku. Istri saya nggak akan tahu. Tetapi bagaimana saya melayani? Selalu hati saya tertuduh. Saya datang sama istri saya katakan, saya sudah jatuh. Saudara, jangan coba-coba merasa gua masih hebat, gua kebal. No! Kau bisa jatuh. Saudara, sebab firman Tuhan jelas dikatakan, jangan kau merasa hebat. Ya, 1 Korintus 10:13 kan pencobaan nggak melebihi kekuatan. 12-nya, tolong baca. Kalau nggak salah itu. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan merasa teguh berdiri. No. Umur berapapun, saudara, hati-hati. Sekali engkau jatuh, nggak ada artinya sudah di mata dunia. Saudara, jujur deh. Saya mau jujur dengan saudara. Kalau saudara melihat di televisi ada seseorang yang ninggalkan istrinya, ya, ninggalkan anaknya, istrinya mau bunuh diri, saudaraku, kecewa banget. Dia seorang penyembah, dia seorang pemuji, dia seorang gembala, ya, dia adalah seorang pencipta lagu. Bayangin, saudaraku, dia jatuh dan sekarang dia mainkan musik, dia memuji dengan istri barunya, dan dia katakan bahwa ini yang Tuhan kehendaki, yang terbaik. Saya nggak bisa nonton seperti itu. Saya langsung matikan, saudara. Bukan saya menghakimi, saya siap. Saya nggak bisa. Saudara lihat di hari-hari ini di televisi rohani, ya, di channel rohani, dia nyanyi begini, saudaraku. Aduh, saya sorry. Bukan, saya nggak tahan, saudara. Betapa kalau istrinya melihat seperti itu, dia mendapatkan artis. Oke, jangan coba-coba kok jatuh sekali, nggak apa-apa Pak, nanti kan Tuhan ngampuni. Yes, Tuhan nggak ada masalah, vertikal nggak ada masalah, tapi horizontalnya, saudaraku,
yang kau jadi batu sandungan, dan banyak orang-orang akan runtuh, orang-orang yang selama ini diberkati oleh pengajaran pelayanan saudara langsung runtuh semuanya, saudara, mengikuti jejak dia secara nggak langsung. No, jangan coba-coba. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, maka dari itu Matius 16:26 katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu? Tuhan katakan, Matius 16:26. Apa gunanya? Ya. Kau dapat seluruh dunia. Nah, saudara, salah satu cara yang paling utama untuk mengalahkan cinta uang itu apa, saudara? Yohanes 13:34, udahlah sederhana. Yohanes 13:36, caranya mengalahkan cinta uang itu adalah apa? Menjalankan Yohanes 13:34. Tolong baca. Yohanes, kok jadi Lukas larinya? 83. Yohanes 13 ayat 24. Ya. Ayat 24, demikian kata firman Tuhan. 13:34 ya. Oh, 13:34. Kok nggak ada 34? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, jadi ini loh perintah baru aja. Artinya apa sih? Mengutamakan hubungan dengan sesama di atas keuntungan materi. Artinya itu, saudara. Ya, mengasihi sesama, jangan mengasihi mamon. Jangan mengasihi yang lain, pekerjaan, jangan mengasihi yang lain, tapi utamakan hubungan dengan sesama itu di atas materi. Nah, saya berikan saudara gambaran supaya saudara mengerti baik-baik. Coba perhatikan di sini. Yang pertama, Tuhan itu ciptakan materi, bumi, benda mati, dunia. Dia tidak bisa bertumbuh, namanya benda mati. Lalu yang kedua, dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, masih lumayan dia bisa bertumbuh, tapi dia tidak berjiwa. Tidak punya jiwa. Kenapa ini diciptakan step kedua? Saudara, kenapa diciptakan setelah ada tanah, setelah ada bumi? Karena ciptaan sebelumnya ini berguna untuk kepentingan ciptaan berikut. Ya, tanaman ini ditanam di tanah, di bumi. Sehingga secara keberhargaan, maka lebih berharga ini, lebih tinggi. Setelah tumbuh-tumbuhan, maka ciptakan binatang. Sekali lagi, yang diciptakan sesudah itu adalah punya fasilitas, yaitu untuk makan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini sama ini lebih tinggi mana, saudara? Jelas, karena dia punya jiwa, ini nggak punya jiwa. Nah, setelah binatang, ada manusia dia bentuk. Dan Tuhan katakan di Mazmur 8, dikatakan, manusia, semua ciptaanku ini kuasai buat kamu. Kuasai. Tuhan sudah ngomong seperti itu. Posisi manusia itu di atas. Ya, posisi itu yang keempat, saudaraku. Jadi saudara, sebenarnya kalau saudara mengerti 5 epistemologi seperti ini, orang-orang yang profesor menemukan ya batu-batuan, menemukan sumber daya alam, itu nilainya dibanding dengan dokter hewan atau yang menyelidiki tumbuh-tumbuhan, ini jauh lebih bernilai, lebih tinggi daripada orang yang cuma menemukan ini. Betul? Tambang, ya udah tinggal nemu kok. Ini lebih berharga. Ya, maka orang yang dokter hewan ini jauh lebih berharga daripada ahli biologi. Ini karena apa? Lebih tinggi.
Ya. Nah, dokter badan, ya, dokter itu yang kesehatan badan ini jauh lebih tinggi. Misalkan saya kasih tahu, ya, pendapatannya atau dihargai gajinya atau apa, ini lebih tinggi. Ahli psikolog, ya, psikolog, psikiater dan sebagainya harus lebih tinggi dibanding dengan orang yang menemukan ini tambang atau apa. Seharusnya, karena ukuran Tuhan seperti itu. Tapi dunia kan enggak. Enggak. Ya, saudara. Tetapi yang rohani itu jauh harus lebih tinggi. Menghargai setiap hamba Tuhan, orang-orang yang ini karena Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Nilainya beda, saudaraku. Tetapi, saudaraku, gara-gara tante Hawa, maka posisi manusia bukan lagi di sini, saudaraku. Dia pindah di bawah binatang. Kenapa saya katakan begitu? Karena siapa yang jadi dosen pada waktu di Taman Eden? Siapa yang nurut sama? Seharusnya apa? Ular, lu jangan perintah gua. Lu binatang, lu di bawah gua. Di dalam kekuasaan enggak itu? Yang jadi dosen siapa, saudara? Yang jadi dosen adalah ularnya. Enggak apa-apa, makan dong, enggak apa-apa. Iya, muridnya. Dan saudaraku, di akhir zaman dikatakan akan terjadi apa? Manusia akan menjadi hamba uang. Nah, ini yang terjadi, saudaraku. Manusia sudah dijadikan hamba uang. Berapa step dia turun, saudaraku. Nah, itu sebabnya cinta uang itu sebenarnya bodoh. Orang yang benar-benar di bawah, yang paling gak berharga. Perkara yang paling kecil, tapi dia mau diperintah. Penginjilan, amanat agung, harus memanusiakan manusia kembali dan mematerikan materi. Harus mengembalikan. Maka dari itu kalau kita statusnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita masih motivasinya di sini. Kasihan deh lu. Betul? Saudara, Tuhan pelihara. Tuhan tolong. Kita tahu status kita wakil-wakil duta-duta besar dari kingdom of God. Jadi jangan sampai jatuh di tingkat yang terbawah. Kalau gua nggak melayani, nggak dapat duit, gua nggak bakal lakukan. Kasihan deh lu. Saudara ingat baik-baik. Kita bisa menilai dari situ. Kita butuh uang, tapi bukan cinta uang. Ketika engkau cinta uang, habis. Jelas ya, saudara? Posisi kita itu dekat dengan Tuhan. Makanya saya ajar, ya, better way to pray. Berdoa yang lebih baik itu apa? Intim. Bukan ngomong macam-macam 1 jam dengan Tuhan. No, Tuhan udah tahu, jangan laporan deh. Gue udah tahu. Nah, itulah sebabnya, saudaraku. Kita belajar sungguh-sungguh. Jelas, ya? Jadi bagaimana cara untuk mengalahkan cinta uang itu, yaitu mengutamakan hubungan dengan sesama. Sesama itu manusia berharga. Jiwa itu adalah harta yang sesungguhnya. Itu jauh melebihi keuntungan materi. Siapa yang melakukan ini, saudaraku? Yang pertama adalah Abraham. Ya, Abraham ngomong sama Lot begini, Lot, pilih dulu yang terbaik. Kita kan kerabat. Dia ngomong kita kan kerabat, ya kan? Daripada nanti kita berselisih, you pilih dulu deh. Seharusnya Lot itu tahu diri dong. Ya, Bapak Abraham, mestinya kamu yang milih, sisanya buat aku. No! Karena keinginan hatinya bagiku egois. Dia pilih. Merosot dia. Dan disitulah Tuhan memberikan berkat buat Abraham karena apa? Dia mengataskan hubungan di atas keuntungan. Siapa yang akhirnya diberkati? Abraham. Nah, saudaraku, orang-orang yang seperti itu Tuhan hargai. Itu yang pertama. Kedua contohnya, kisah anak yang hilang. Ketika saudara membaca Lukas 15. Pak, signalnya masalah, Pak. Suaranya putus-putus. Halo. Mudah-mudahan Tuhan tolong ini nggak sampai ya, nggak sampai bisa jelas? Bisa jelas?
Jelas, Pak, jelas. Oke. Kisah anak yang hilang, saudaraku. Si bungsu coba membangun hubungan di atas uang. Dia pikir kalau dia punya uang, disenangi orang di luar rumah, teman-temannya seperti itu. Ternyata, saudaraku, ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Dia pikir dengan uangnya, wah luar biasa, banyak punya teman, pergaulan, ya punya jaringan, nggak taunya begitunya uang habis, teman-temannya raib, saudaraku, habis. Dia salah perhitungan di situ. Dia pikir membangun hubungan itu atas dasar uang. Dia salah. Nah, fokus kakaknya, saudara, anak yang sulung. Dia fokus kepada harta yang telah dihabiskan adiknya. Ya kan? Lu sudah ngabisin duit papa lu. Sampai dia nggak peduli adiknya sudah pulang kembali. Dia cuek, saudaraku. Karena fokusnya kepada harta, kekayaan, dia nggak peduli fokusnya apa? Egois. Kesalahan adiknya. Lu sudah ngabisi uang. Bukan pada hubungan dengan adiknya yang sudah lama dia nggak jumpa. Begitu adiknya datang, Dek, kamu pulang, aduh, kakak sangat-sangat rindu sama kamu. Enggak, ketutup, saudaraku, karena keegoisan, dia bicara tentang uangnya papa. Tapi papanya, dia fokus kepada hubungan di atas kerugian materi. Papanya sama sekali tidak mengungkit-ungkit. Lu sudah ngabisin uang papa, sekarang lu kelaparan, dasar lu anak enggak beradab, lu sekarang pulang. No. Dia tidak mengungkit sama sekali, karena dia tahu hubungan itu jauh lebih berharga daripada kerugian materi. Ini contoh, saudaraku. Dan saudara tahu, Yesus pernah marah banget dengan orang-orang yang di bait suci, yang menjual ya kambing, domba, semuanya itu dengan cara-cara seperti itu untuk memeras. Itu kan orang-orang datang untuk, itu Yesus menyucikan bait Allah itu, saudara. Orang-orang itu dari jauh-jauh butuh persembahan untuk pengampunan dosanya dia, penghapusan dosa, dia beli domba, tapi dimonopoli oleh orang-orang seperti itu. Lu masih beli, ini mahal, ini mahal. Marah Yesus, dijungkir balikkan. Penukar uang. Itu bukan di gereja jual kaset, jual buku, jual CD rohani, bukan. Ini bicara apa? Keserakahan orang seperti itu, orang mau punya hubungan dengan Tuhan malah dimanipulasi. Saudara lihat hari-hari ini. Tabung ya, oksigen jadi berapa? Masker jadi berapa? Ya, harga semuanya, isi oksigen berapa? Saudaraku, saya bersyukur, saya keliling-keliling, saya lihat ada beberapa gereja sudah menulis di depannya, silakan isi oksigen di tempat ini, gratis. Wah, itu angkat jempol saya. Ya, dalam posisi seperti ini, banyak orang memanfaatkan, ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan, habis-habisan. Ivermectin dijual sampai ratusan ribu, ada yang 400.000, padahal apa? Di bawah 10.000. Ya ini saudaraku, ya. Nah, ketika saudara mengerti ini, hatinya Bapa itu betul-betul kepada hubungan, maka kita bisa sadar, oh Tuhan, selama ini saya salah memfokuskan. Saudara baca Matius 5, 23, 24. Matius 5. Matius 5 ayat 22 dan 2. 23, 24. 23. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Ya, jadi maksudnya apa? Persembahan saudara dan saya tidak akan efektif sampai hubunganmu dengan sesama dibereskan lebih dulu.
Iya. Ini prinsipnya, saudara. Bahwa Tuhan mengatakan, Yesus sendiri ngomong bahwa hubungan itu jauh lebih penting dari persembahan. Jangan salah, saudaraku. Jangan mengira orang yang memberi persepuluhan, menabur luar biasa dengan besarnya, lalu otomatis terbebas dari tanggung jawab untuk membenahi hubungan dengan sama. Kalau dia datang, gua ampuni. Kalau nggak datang, sorry. Lu tahu lu siapa, gua siapa. Aduh. Saudara, saya mau ingatkan, hidup ini terlalu singkat, terlalu berharga, terlalu mahal untuk mempertahankan kepahitan, untuk mempertahankan simpan dendam, nggak mau ngampuni. Baik itu secara emosional, jasmani, rohani. Terlalu mahal hidup ini, terlalu singkat untuk engkau tetap merasa seperti itu, saudara. Ya dulu habis ini nggak bayar, ini kan utang ya utang. Benar. Tapi ketika engkau rasakan seperti itu, engkau tidak seperasaan dan pikiran Kristus, saudaraku. Saudara, jangan kaget. Jika ada seseorang yang selalu menghindar ketemu dengan saudara karena ia nggak bisa bayar utang sama saudara, selalu ada saudara dia nyingkir. Ada saudara tahu, dia nggak berani datang. Minta hikmat Tuhan supaya engkau punya roh kerelaan, saudaraku. Taburkan itu. Taburkan itu, bebaskan uang pinjaman itu. Karena apa? Tuhan bisa mengembalikan jauh lebih besar. Dan kau terbebas, merdeka hatimu. Engkau sudah tahu. Orang itu datang, wah ada Pak Irwan nih. Nyingkir deh. Alasan gue masih ada urusan nih. Terus seperti itu. Misalkan contohnya seperti itu. Saudaraku, minta hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan 2 Tawarikh 25 ayat 9. Baca ayat ini. 2 Tawarikh 25 ayat 9. Dua Tarawih 5 ayat 9, Pak. 25, Bu. 2 Tawarikh 25. ayat 25 ya. Ya, Ayat 9, Bu. 9. Demikian firman katakan, lalu ayat 2 Tarawih 2 ayat. Ya, betul Bu, lalu. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Haleluya. Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Ya. Saudaraku, kalau ada orang yang jelas-jelas saudara tahu, mungkin kerabatmu, tiap kali ada pertemuan, ya kalau mungkin di keluarga itu setiap akhir tahun, mungkin apa ya, tapi dia nggak datang, alasannya banyak, saudaraku. Saudara tahu betul bahwa dia menghindari saudara, dia nggak bisa bayar utang. Bebaskan, lepaskan, saudaraku. Karena dia orang yang lemah. Dan apa kata Tuhan? Amsal 19:17. Amsal 19:17. Amsal. Ya. Amsal 17. 19 ayat 17, Bu. 19 ayat 17. Kok salah nulis sih? Amsal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan katakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara tahu orang-orang yang nggak bisa bayar utang saudara, dia malu, saudara. Apalagi masih kerabat, dia masih family, masih siapa. Dia orang lemah, dia butuh belas kasihan. Firman Tuhan katakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan nggak pernah mau utang sama saudara. Tabur itu saudara. Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nggak akan rugi saudara. Minta hikmat Tuhan seperti itu. Makanya firman Tuhan Markus 4:24,
menabur menuai apa yang kau ukurkan kepada saudaramu itu yang diukurkan kepada kita. Apa yang kita tabur akan kita tuai, saudaraku. Ya, saudara. Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mungkin engkau sekarang ini punya hutang, saudaraku, dengan seseorang yang belum bisa bayar. Ketika kau menabur, saudaraku, maka otomatis apa yang kau lakukan ini akan terjadi atas hidupmu. Haleluya. Nah, saudara, ya, bagaimana saudara bisa memenangkan seseorang bagi Kristus jika engkau sambil menuntut dia, sambil menuding-nuding dia. Lu dasar gak tanggung jawab. Lu dulu ngomong sama gua utang-utang katanya sebulan bayar. Bagaimana dengan demikian kita tunjuk-tunjuk, kita tuntut-tuntut bisa memenangkan dia kepada Kristus? No. Saudara, sekali lagi, kalau saudara melihat, ya, saudara bisa doa sama Tuhan sampai kau punya hati yang rela. Maka di situ, saudara, engkau akan dimerdekakan dari sukacita dan kau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, nanti baca di rumah ya 1 Korintus 6 ayat 1-7. Kau akan tahu di situ bagaimana kau bisa melepaskan itu. Bagaimana kalau kau menuntut terus seperti itu. Saudara, bukan berarti kau nggak boleh nuntut seseorang jika itu perkara di perusahaan saudara. Saudara sudah coba untuk merundingkan dengan baik, tidak tercapai kata sepakat, saudara boleh ambil dalam jalur hukum. Ya, jalur hukum karena Roma 13 ayat 1-4 pemerintah itu hamba Allah. Tetapi maksud saya itu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan saudara, ya, kerabat ataupun dan sebagainya. Ini urusan perusahaan, memang saudaraku, pemerintah itu adalah hamba Allah. Ya, jangan saudara juga akhirnya semua diambil alih semuanya. Oh, nggak boleh kalau ada orang ngejak perusahaan saya, menggeser saya, kita nggak perlu lawyer dan sebagainya. Bukan, maksud saya bukan begitu. Tapi hubungan, memiliki hubungan dengan Anda. Doa sama Tuhan. Ya, kenapa saudara alasannya? Karena apa? Baca Amsal 22 ayat 1. Amsal 22 ayat 1, saudara baca. Amsal 22 ayat 1, Bu. Ayat 1. 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Wow. Ternyata Alkitab menulis ada harta yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Harta yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu nama baik. Saudara ingat baik-baik. Banyak orang yang mengaku orang rohani, tapi dia menghalalkan segala cara, kalau perlu namanya dia jual, saudaraku, demi uang. Dia meresikokan itu. Demi uang, dia jatuh. Ya. Saya mau kasih tahu, saudara. Satu ayat lagi, 1 Tim 3 ayat 7. 1 Tim 3 ayat 7. Ini 1 Tim 3 ayat 7. Ya, Pak? Ya, betul. Oke. 1 Timotius 3 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikianlah. Perlu dipertahankan. Nama baik perlu dipertahankan, baik dalam jemaat maupun di luar jemaat. Agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi sungguh-sungguh engkau utamakan nama baik itu. Ya, engkau doa sungguh-sungguh, pertimbangkan
Jangan sampai engkau gara-gara nafsu, ya orang ini nggak bisa diuntung, akhirnya apa? Keuntungan finansial jauh engkau taruh di atas hubungan dengan orang lain. No, kata Tuhan jangan begitu. Amin. Nah, saudara kita akan selesai, ya. Waktu saya sudah hampir habis. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa cinta uang itu musuh yang terbesar. Sebab itu bisa menghancurkan iman kita, perkawinan kita, keluarga kita, hubungan kita dengan orang lain, dengan persahabatan, pelayanan bisa hancur, bisnis bisa hancur, dan menyebabkan berbagai duka. Saudara, saya mau ajak saudara, ayo kita bertekad menyelesaikan pertandingan hidup ini dengan baik. Ayo kita selesaikan, jadilah finisher. Jangan jadi starter, saudara. Yuk kita jadi finisher. Tuhan ingin memberkati saudara, berlimpah-limpah, supaya engkau bisa jadi berkat lebih lagi. Ayo mulai belajar mengasihi orang lain. Jangan biarkan uang menjadi tuan kita. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya ulangi, kalau engkau mengasihi Tuhan dan sesama, uang itu akan jadi hamba kita. Tapi kalau engkau mulai mengasihi uangmu, kekayaanmu, cepat atau lambat, engkau pasti jadi hamba dia. Jadi hamba uang, saudara. Karena Tuhan sudah katakan di mana hartamu, di situ hatimu. Percuma, saudara. Engkau memiliki seluruh dunia, akan kehilangan segala-galanya. Amin. Bila firman Tuhan pada malam hari ini betul-betul ada satu komitmen, saudara. Saya akan menyelesaikan pertandingan dengan baik dan saya siap terima mahkota. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai penutup kita baca ayat itu, 2 Timotius 4, 7, dan 8. Silakan. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayo saudaraku, saya ajak. Bukan hanya saya yang siap untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik, dan saya siap terima mahkota. Saya juga akan berdoa untuk hal yang sama buat saudara semua yang ikut dalam Zoom ini. Sebanyak 83 orang, saudara. Saya akan lepaskan anugerah Tuhan. Saya perkatakan supaya kita menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Amin. Agar sekalian kita sungguh-sungguh, saudaraku, boleh mengayunkan kapak kita kepada akar pohon cinta akan uang. Supaya engkau tidak lagi mementingkan uang di atas hubunganmu. Kita akan jadi finisher. Amin. Saudara, sekali lagi, hidup kita itu pasti akan diberkati Tuhan lebih banyak lagi. Karena Tuhan mau kita ini lebih banyak lagi untuk jadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Hamba perkatakan kata-kata berkat. Hamba lepaskan anugerah Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Agar kami semuanya, anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, Bapak, dapat dengan tegas, dengan siap untuk mengayunkan tongkatnya atau kapaknya untuk mematahkan segala akar pohon cinta akan uang. Kami mau lebih mementingkan hubungan di atas keuntungan materi finansial. Kami siap menjadi finisher Tuhan di akhir zaman. Kami mau jadi
finishing well, next level, sehingga hidup kami semakin menjadi berkat lagi bagi orang lain, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Makasih saudaraku, Tuhan berkati. Amin. Luar biasa sekali. Luar biasa. Kita mengucap syukur untuk 8 sesi yang rasanya berjalan begitu cepat. Masih pengen dengar lagi. Masih pengen tambah lagi. Bapak Ibu, tadi Pastor Yohanes sudah sampaikan bahwa di antara kita sejak dari poin pertama, penghalang-penghalang ini sampai yang ke-8, Bapak Ibu punya pengalaman apa di dalamnya? Sehingga malam ini diberikan kesempatan. Ya, saya harus batasi waktu masing-masing. Kalau ada di antara Bapak Ibu nanti raise hand, angkat tangannya seperti ini, di aplikasi kita ada. Pelajaran kita dari 1 sampai dengan 8 ini, sesuatu yang selama kira-kira berapa lama ya Ibu Oli? 1 sampai 8. 2 bulan ya? 1 bulan ya? 1 sampai 8 ini. Ya, 2 bulan sampai 2 bulan ini. 2 Ya bulan, pasti Pak. ya. Ya. 8 sesi ini pasti memberkati kita dan pasti ada pengalaman khusus. Jadi jangan lupa raise hand. Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti, merasa tertarik, nanti akan sampaikan nomor telepon Bapak Ibu yang baru dan masuk mendaftar di link yang sudah ada. Dan nanti kalau perlu diberikan oleh Ibu Oli akan seluruh pelajaran yang ada, sehingga Bapak Ibu dapat ulangi pelajaran yang ada. Ini luar biasa sekali. Sehingga silakan raise hand. Sebelumnya ya, saya ingin tambahkan sedikit, Pastor, karena rasanya tidak, supaya lebih afdol. Kalau kita diberikan roh yang rela untuk melepaskan hutang itu, lalu bagaimana dengan yang berhutang, Pastor? Dalam pengalaman banyak orang yang berhutang saat ini terimpit. Dan ada satu sikap yang dimana saya nggak mau berhutang, saya mau bayar. Nah, ini kadang-kadang perjuangan khusus menghadapi semuanya. Pastor, boleh ditambah sedikit? Teman-teman raise hand ya, supaya yang raise hand duluan saya akan berikan kesempatan. Yang mau berbagi, silakan Pastor. Mute, masih unmute. Unmute, Pastor. Kan saya tadi sudah beritahu, ya, ukuran yang kamu pakai dan apa yang kau tabur itu akan berlaku buat kita juga. Ya, tetapi kita harus lakukan itu lebih dulu. Artinya apa? Ambil tindakan iman lebih dulu. Maka itu pun akan kita alami gitu loh. Ya. Jadi maksudnya jangan cuman begini, Tuhan utangku aku mau bayar Tuhan. Tapi gimana Tuhan? Coba lakukan lebih dulu, Tuhan lihat hatimu. Makanya saya berkali katakan gini, kita ini nggak perlu punya iman yang besar, saudaraku. Ya, asal engkau mau sungguh-sungguh seperti Markus 9, Tuhan, kalau engkau bisa tolonglah anakku ini. Kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu dia jawabnya gini, Tuhan aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Artinya apa, saudaraku? Modal kita nggak cukup, tapi lakukan dulu. Karena apa yang kau lakukan itu jadi benih, dan Tuhan akan lipat gandakan apa yang ukuran itu yang kau berikan, itu akan berlaku buat kita. Tuhan nggak lihat utangmu 1 miliar, engkau bisa membebaskan orang 2 juta. Tuhan nggak lihat, tapi lihat hatimu seperti itu. Dan disitulah tindakan iman perlu kita ambil, saudara. Amin. Ya, jangan keburu putus asa, saudaraku. Ya, saya mau bayar, ya, tapi tindakan apa? Iman, perkatakan aku pasti akan lakukan dengan iman. Disitulah pasti kau akan mengalami itu. Haleluya. Haleluya. Mari silakan yang masih ada hutang bisa angkat tangan. Nanti didoakan. Haleluya. Nggak usah. Saya canda, saudara ya. Haleluya. Saudara berperkara dengan Tuhan malam ini. Masih belum ada yang raise hand untuk sharing sebenarnya. Oh, ada Ibu Pendeta Lulu Waroy. Ya, Ibu bisa unmute. Ya, silakan Ibu Pendeta Lulu Waroy bisa perkenalkan diri dulu. Ya. Selamat malam. Saya dari Papua, Pak. Wow.
Luar biasa. Mohon maaf, terima kasih banyak buat yang kasih masuk link di WA saya. Saya tidak tahu, saya tidak kenal juga siapa yang kasih masuk ini. Tapi terima kasih banyak. Ini yang ke-8 ya, Pak? Ya. Penghalang yang ke-8, Bu. Saya rasa terberkati sekali. Mungkin berkat buat saya malam hari ini. Saya tidak, karena tadi tidak buka tanya jawab, saya cuman ingin dibantu bagaimana kalau seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, apakah bisa terlibat dengan simpan pinjam atau koperasi, Pak? Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, yang sangat krusial, yang perlu dengan terdesak dengan keadaan, mungkin anak-anak sekolah, mau apa, mungkin apakah boleh, Pak, terlibat dengan seperti itu? Karena itu firman Tuhan juga bilang kita tidak boleh makan riba. Jadi bagaimana, Pastor? Terima kasih banyak. Aduh, jadi tanya jawab lagi nih. Ibu, jangan merasa tertuduh kalau kita harus berhutang ya. Artinya begini, Bu, ya nggak ada pedagang itu yang nggak utang, Bu. Ya, pedagang itu baik besar kecil, biasanya ada yang konsinyasi, ya ini tolong jualin dulu, oke, ya, ataupun kita ambil kredit di bank untuk dagang atau untuk sewa kontrak rumah atau membangun rumah, tolong ya nanti bulan depan saya baru cicil, boleh, itu berhutang, Bu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu nggak dosa, Bu. Tetapi maksud saya begini loh, Bu, ya. Kita harus tetap berpikir, aku sanggup, aku akan naik terus, aku akan diberkati, Tuhan akan menyelesaikan, aku menjadi orang yang memberi pinjaman dan aku tidak akan pinjam. Itu aja iman kita terus perkatakan, Bu. Jadi jangan malah kita turun ke bawah, ya gua pinjam, gua dosa, dan sebagainya. Nggak naik-naik, Bu. Percaya itu. Kita akan menjadi lebih dari pemenang itu karena apa? Tuhan sudah melakukan buat kita, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi jangan kecil hati, waduh gimana ini saya begini, malah iblisnya seneng, Bu. Enggak. Ya, kita enggak di situ terus. Kita akan naik terus. Janji Tuhan, engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus. Jalan hidup orang benar, rembang sampai tengah hari. Jam 12 siang itu yang paling tinggi-tingginya matahari, Bu. Sinarnya paling tingginya. Bukan sampai sore, Bu. Bukan turun lagi, terus naik. Nah, itu rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pastor. Tuhan berkati. Kalau bisa yang bersaksi, saudara, ya, semuanya kita terberkati juga, gitu ya. Jangan jadi pendengar saja, tapi saudara mulai pelaku. Ya, kita sudah dapat satu orang yang senior di tengah kita. Senior karena rambut beliau sudah putih kita lihat, tetapi dia jiwanya luar biasa karena ibu yang angkat tangan ini sangat setia. Ya, saya lihat selalu menunduk untuk mencatat. Saya yakin pasti ada catatan. Sebelum ibu bersaksi, tolong Bu sebutkan saja 8 poin yang sudah ibu catat supaya yang lain sebentar review ya. Pasti ibu catat, saya yakin. Silakan Ibu Ruslija, kita sambut. Ya, silakan Ibu. Pak Dodi, saya mau kasih komentar tentang Ibu Ruslija karena rambutnya nggak dicat, jadi dia bisa yang Tuhan. Haleluya. Silakan Bu Ruslija. Amin, amin. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak. Kita sudah 8 minggu, 2 bulan belajar tentang penghalang kemakmuran dengan Tuhan, ya, dari Tuhan. Salah satu adalah buta rohani, ya, Pak. Yang kedua adalah ketakutan. Ya betul, ketakutan. Ya. Yang ketiga adalah keserakahan. Ya. Keserakahan. Yang keempat adalah kompulsif atau ketidaksabaran. Yang kelima adalah kekikiran, kikir atau kekikiran jadinya. Kemudian kemalasan. Yang ketujuh adalah kepemilikan. Dan yang kedelapan yang hari ini. Bapak, cinta uang. Saya tiap kali kita mempunyai pengalaman sebetulnya. Ya, karena ya tadi artinya dengan usia yang lanjut tentunya ada pengalamannya. Salah satu Pak begini,
orang kalau kita, pengalaman kita adalah kalau orang minjam, kemudian dulu suami saya mengatakan begini, iki datang jelosor sampai ke bawah-bawah Pak, minjem minta, pokoknya mau bayar motor karena disita, pokoknya besok tinggal begitu Pak. Loh, suami saya itu orangnya yang ketat sebetulnya dalam disiplin. Tapi kalau udah orang jelosor begitu, apalagi tentang untuk orang sekolah, ya sudah, ya udah besok ya kamu datang, sampai dia ke bank untuk mengambil. Tetapi kemudian pada saat bertemu Pak, bertemu dengan orangnya, loh, iya toh kok aku kayak aku musuh, malah kok itu istrinya jibir terus pergi gitu Pak. Ya seperti itu. Nah, jadi dan itu bukan sekali dua kali, sering kali yang seperti itu. Akhirnya kita anak saya sekarang belajar juga dari anak saya yang saya tinggal ini. Jadi satu waktu ada orang datang kemudian katakan, saya mau pinjam uang, istri saya mau melahirkan. Loh, kamu punya udah berapa maunya? 2 juta. Oke, Mam, kita separuh-separuh ya. Kamu tidak usah pinjam, nih saya kasih saja. Gitu ya Pak, kasih saja. Jangan minjam. Karena kalau minjam malah jadi musuh pada saya. Akhirnya kasih sajalah begitu. Udah kasih seberapa. Begitu juga Pak tentang sekolah. Bu, saya mau sekolah, ini anak saya sekolah. Oh iya, kamu di mana? Aku di Bogor. Lu, aku lagi di Puncak. Ya udah, aku mau ke Bandung. Kamu ambil ya. Ambil. Sudah diambil. Terus sewaktu lagi begitu lagi Pak berulang. Saya katakan begini, oke, sekarang anakmu mau sekolah, kamu punya modal berapa? Saya akan tambahin. Artinya dia juga harus punya kewajiban. Orang itu anaknya kok bukan anak saya. Tapi dia harus kita latih juga untuk bertanggung jawab dan punya sense of belonging begitu terhadap anaknya begitu Pak. Akhirnya mutung, malah terus kayak musuh, terus putus hubungan dengan saya. Loh, ini gimana sih? Saya hanya minta seperti itu gitu Pak. Ini yang terakhir katanya begini, ini masih keponakan. Katanya tante, ini ayah saya sudah meninggal. Sekarang ini mau lebaran, mau membuat makamnya mau di oh ya sudah lah. Terus saya udah minta sama om ini tapi tidak mau. Saya minta pada om ini katanya nggak bisa. Lah sekarang kamu berapa bersaudara? 3. Oke, sekarang saweran dulu kalian berapa orang? Orang mau lah besok itu mau mensemen makam ayahnya berapa orang? 3 orang. Sekarang saweran dulu berapa? Batu bata berapa? Pasir berapa? Ini berapa? Nanti tante baru memenuhi. Gitu Pak, akhirnya kita berpengalaman dalam hal yang tadi. Karena memang kita menjadi musuh, bukan musuh barangkali ya, menghindar, tadi kata Bapak, menghindarkan untuk bertemu, tidak datang lagi dalam pertemuan. Seperti itu Pak, akhirnya kasihan. Jadi, nah saya memberikan kepada adik-adik saya yang suka begitu, kan ada banyak juga teman. Di dalam firman Tuhan, itu kalau sudah 7 tahun, bebaskan, putihkan. Jadi, nah, waktu suami saya meninggal, Pak, mereka yang berhutang, saya katakan, wes saiki wes ora usah bayar, semua bebas diputihkan Pak semuanya. Jadi itu adalah pengalaman di dalam hal yang tadi salah satu. Nah, itu ya banyak pengalaman. Sudah Pak, itu saja barangkali terlalu panjang. Oh ya, terima kasih Bu Ruslija, luar biasa. Silakan Bu. Apakah Ibu Ruslija sekarang ini jadi pengemis minta? Oh tidak Pak, tidak sama sekali. Kalau boleh bahkan ya kemarin begini, ada anak-anak saya memberi, wah saya ini harus memberi kepada siapa? Ya Pak, misalnya begini, security saya RT-nya 1 orang, tukang sampah 1 orang. Tapi 1 RW itu ada 10. Pak, security itu saya katakan harus diberi beras tiap bulan gitu ya. Sebetulnya Pak sambil ngajar mantu. Aku kan tinggalin yang gue mantuku. Lah saiki dudu aku malah wis. Lo kok jadi ngomong Jawa? Mereka sudah jadi menantu yang melanjutkannya, begitu Pak. Mereka sudah. Kalau dulu Pak, waktu yang lalu saya sedang kalau saya tidak kerjakan itu ada sesuatu di dalam batin. Kok belum dilakukan apa ini apa lagi ya? Dan salah satu itu adalah batuk Pak, batuk yang iki mesti ono yang belum dikerjakan nih. Aku sudah ditegur. Begitu Pak, ada yang ditegur nih. Waduh, gitu. Saya ketegur. Ada sesuatu. Gitu Pak. Jadi nggak boleh lupa hal-hal yang sudah dirutin Pak. Tapi terima kasih. Itu sebetulnya adalah menjadi
didikan kepada anak-anak. Nah, sekarang ini mantu ini sudah siap. Aku enggak apa nak itu Bu, ini terus kalau begini maknya gitu, sudah senang memberi. Terima kasih Pak. Iya, puji Tuhan, kita diubahkan bersama-sama. Di chat ada beberapa pertanyaan Pak Mauricio ya yang banyak bertanya, tetapi ini bukan lagi ruang pertanyaan. Bapak Mauricio nanti bisa kita mencatat apa yang ditanya atau bisa langsung